Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum anak-anak yang soleh dan solehah. Semoga kalian sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Dengan rahmat dan karunia-Nya, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menuntut ilmu dan juga melakukan hal-hal kebaikan yang lainnya, yaitu diantaranya melakukan hal yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu berbakti kepada orang tua kita. Baik, anak-anak yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pada pertemuan kemarin kita sudah membacakan hadis, ya, berbakti kepada orang tua. Kemudian juga kita sudah mempelajari penjelasan hadis dan bagaimana cara membahagiakan orang tua. Insya Allah pada pertemuan ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu yang mana masih di bab hadis tentang berbakti kepada orang tua. Ya, itu kita akan melanjutkan pelajaran kita, pengertian berbakti kepada orang tua. Kemudian keutamaan atau ganjaran atau balasan, ya, ganjaran itu balasan berbakti kepada orang tua. Baik, anak-anak yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, silahkan kalian persiapkan buku, ya, buku kalian, buku paket hadis dan alat tulis kalian. Pengertian berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua disebut juga birrul walidain. Birrul walidain atau berbakti kepada orang tua adalah salah satu permasalahan yang sangat penting dalam agama Islam ini, dalam agama kita. Di dalam Al-Quran, setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada manusia untuk bertauhid, ya, kepadanya, Allah Ta'ala memerintahkan manusia untuk berbakti kepada orang tuanya juga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23 sampai 24 yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu. Garis bawahi di sini, ya, berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam memeliharamu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan atau ibaratnya menolak yang diperintahkan oleh orang tua kita. Dan janganlah kamu membentak mereka, ya, dengan ucapan-ucapan yang kasar atau perkataan-perkataan yang kasar. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia, perkataan yang baik, suara yang lemah lembut. Nah, seperti itulah yang Allah perintahkan. Kemudian Al-Isra ayat 24, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahfid lahuma janahad dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagai mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Rabbir arhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya. Sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Baik, anak-anak yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah jelas bahwasannya Tuhan kita yang menciptakan kita, memerintahkan kepada kita, ya, setelah memerintahkan kepada kita yaitu bertauhid kepadanya, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan kita untuk berbakti atau berbuat baik kepada ibu bapak kita, umi abi kita, atau papa mama kita, seperti itu. Baik, anak-anak yang dicintai Allah Subhanahu
wa ta'ala. Thayyib. Birrul walidain secara bahasa berarti ihsan, yang bermakna berbuat baik. Sedangkan yang dimaksud dengan ihsan dalam pembahasan kita adalah berbakti kepada orang tua, yaitu menyampaikan setiap kebaikan kepada keduanya semampu kita, dan apabila memungkinkan mencegah gangguan terhadap keduanya. Menurut Ibnu Atiyah, kita wajib mentaati kedua orang tua kita dalam hal-hal yang mubah, yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengikuti apa yang harus diperintahkan oleh orang tua kita dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh kedua orang tua kita. Tapi ingat, jika orang tua kita menyuruh kita untuk melakukan kejelekan, yaitu melakukan kemaksiatan atau melakukan yang berbau-bau dosa, maka ucapkanlah kepada orang tua kita dengan perkataan yang sopan. Umi, kalau kayak gini tidak boleh, karena Allah sudah melarang kita. Kalau kita melakukan ini, maka kita akan mendapatkan dosa. Seperti itulah ya, contohnya ya, nak. Kemudian, lawan birrul walidain adalah uququl walidain atau durhaka kepada orang tua. Di garis bawahi, lawan birrul walidain adalah uququl walidain atau durhaka kepada orang tua. Yang berarti ya, gangguan yang ditimbulkan seorang anak terhadap kedua orang tuanya, baik berupa perkataan. Kalau ngomong sama orang tua nadanya tinggi terus, marah-marah mulu. Dibilangin dikit langsung marah, dibilangin dikit langsung marah. Kemudian juga suka mengatakan perkataan yang kasar. Ngomong hewan kepada orang tuanya. Naudzubillah min dzalik. Ataupun apa? Menyakiti hati orang tuanya, yaitu dengan mencaci orang tuanya, membentak orang tuanya, atau mengatakan ketika diperintah oleh orang tuanya. Seperti itu, uququl walidain, yaitu durhaka kepada orang tua. Keutamaan atau ganjaran berbakti kepada orang tua. Yang pertama, merupakan amal yang utama, ya, merupakan amal yang utama. Sahabat Abdullah radhiyallahu anhu, ya, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, amalan apakah yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala? Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab, salat pada waktunya yang pertama. Lalu aku bertanya lagi, kemudian apa lagi? Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, kemudian berbakti kepada orang tua. Lalu aku mengatakan lagi, kemudian apa lagi wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Merupakan amal yang utama untuk kita semua. Yang kedua, ridha Allah tergantung pada keriduan orang tua. Dari Abdullah bin Umar, ia berkata, ridha Rabbi fi ridal walidi, wa sakhatur Rabbi fi sakhatil walidi. Ridha Allah tergantung pada ridha orang tua, dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Yang ketiga, berbakti kepada orang tua dapat menghilangkan masalah atau kesulitan yang dialami kita. Pada suatu hari 3 orang dari umat sebelum kalian sedang berjalan, lalu kehujanan. Mereka berteduh pada sebuah gua di kaki sebuah gunung.
Ketika mereka berada di dalamnya, tiba-tiba sebuah batu besar runtuh dan menutupi mulut gua tersebut. Sebagian mereka berkata kepada yang lain, "Ingatlah amal terbaik yang pernah kamu lakukan." Kemudian mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertawassul ya melalui amal tersebut dengan harapan agar Allah menghilangkan kesulitan tersebut ya, agar Allah memberikan kemudahan kepada mereka semua. Salah satu di antara mereka berkata, "Ya Allah, sesungguhnya aku mempunyai kedua orang tua yang sudah lanjut usia, sedangkan aku mempunyai istri dan anak-anak yang masih kecil. Aku mengembala kambing. Ketika pulang ke rumah, aku selalu memeras susu dan memberikan kepada kedua orang tuaku sebelum orang lain. Suatu hari aku harus berjalan jauh untuk mencari kayu bakar dan mencari nafkah sehingga pulang sudah larut malam. Dan aku dapati orang tuaku sudah tertidur. Lalu aku tetap memeras susu sebagaimana sebelumnya. Susu tersebut tetap aku pegang, lalu aku mendatangi keduanya. Namun keduanya masih tertidur pulas. Anak-anakku merengek-rengek menangis untuk meminta susu. Dan aku tidak memberikannya kepada anakku. Aku tidak akan memberikan kepada siapapun sebelum susu yang aku peras ini atau perah ini kuberikan kepada kedua orang tuaku. Kemudian aku tunggu sampai keduanya bangun. Pagi hari, ketika orang tuaku bangun, aku berikan susu ini kepada keduanya. Setelah keduanya minum, lalu kuberikan kepada anak-anakku. Ya Allah, seandainya perbuatan ini adalah perbuatan yang baik, karena mengharap wajahmu atau mengharap keriduanmu, maka bukakanlah mulut gua ini. Maka batu yang menutupi pintu gua itu pun bergeser sedikit. Di dalam gua ini, yaitu ada 3 orang. Cuman yang kita ceritakan di sini baru 1 orang. Masih ada 2 lagi. Insya Allah nanti ketika kita sudah masuk sekolah, Bapak akan menceritakan lebih detailnya. Baik, yang keempat, berbakti pada orang tua dapat meluangkan rizki dan memanjangkan umur. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba ayyumadda lahu fi umrihi wa ayyuzada lahu fi rizkihi ya falyabarru walidayhi wal yasil rahimahu." Siapa yang suka untuk dipanjangkan umur dan ditambahkan rizki, maka berbaktilah pada orang tua dan sambunglah tali silaturahmi, yaitu dengan kerabat. Hadis Ahmad Syekh Albani dalam Sahih At-Taghrib mengatakan bahwa hadis ini hasan lighairihi, yaitu hasan dilihat dari jalur lainnya. Dalam silaturahmi, yang harus didahulukan adalah silaturahmi kepada orang tua sebelum kepada yang lain. Banyak di antara saudara-saudara kita yang sering berkunjung kepada teman-temannya, ya, tetapi kepada orang tuanya sendiri malah sangat jarang. Bahkan tidak pernah. Padahal kita masih kecil, dia selalu bersama orang tuanya. Kemana-mana sama orang tuanya. Sesulit apapun harus tetap diusahakan ya untuk bersilaturahmi kepada orang tua kita. Karena kalau kita dekat dengan orang tua kita, insya Allah Allah akan mudahkan rizki dan panjangkan umur kita. Baik, yang kelima, dengarkan dengan baik ya anak-anak, akan dimasukkan ke surga oleh Allah Azza wa Jalla. Berbuat baik kepada orang tua dan taat kepada keduanya dalam kebaikan merupakan jalan menuju surga. Sedangkan kalau kita durhaka kepada orang tua kita, akan mengakibatkan diri kita tidak masuk surga. Dan di antara dosa-dosa yang Allah Azza wa Jalla segerakan azabnya di dunia adalah berbuat zalim dan durhaka kepada
orang tua. Ya. Dengan demikian, jika kita berbuat baik kepada orang tua kita, Allah akan menjauhkan atau menghindarkan diri kita dari berbagai malapetaka atau berbagai musibah. Insya Allah dengan izin Allah Azza wa Jal, dan akan dimasukkan ke surga jika kita berbuat baik kepada orang tua kita. Maka dari itu sering-seringlah kita berbicara kepada orang tua kita. Jangan menyibukkan diri kita dengan bermain game, ya. Jangan kebanyakan main game. Coba belajar berdiskusi atau berbicara dengan orang tua kita dengan perkataan-perkataan yang sopan, yang baik, yang lemah lembut. Seperti itu. Semoga Allah memudahkan kita berbakti kepada kedua orang tua selama mereka masih hidup, dan semoga kita juga dijauhkan dari mendurhakai keduanya. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan, ya, atas kalian yang sudah mengikuti pelajaran Bapak dengan baik. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.